Bab 2921. Charlie menerima umpan berita sambil minum. Setelah sekilas melihat, bahkan penulis berita mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Mereka mengatakan bahwa Ziyu melepaskan kesempatan untuk mencari keadilan bagi dirinya dan ibunya. Tentu saja, beberapa netizen berpikir bahwa pasti ada konspirasi dalam semua ini, dan pasti Cheng Feng yang menggunakan beberapa metode untuk memaksanya tunduk. Namun, karena Ziyu sendiri tidak berbicara dengan jelas, pernyataan serupa dan pendapat lain beragam, dan tidak ada yang lebih unggul. Namun, Charlie sangat jelas di hatinya. Ziyu adalah gadis yang sangat cerdas, dan kepribadiannya luar biasa. Jika dia secara sukarela melepaskan kesempatan ini, itu pasti bukan karena dia takut pada kakeknya yang pembunuh. Dia pasti meminjam kesempatan ini dengan imbalan kompensasi lain darinya. Ishak, yang duduk di sebelah Charlie, juga menerima umpan berita ini. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia menyerahkan telepon kepada Charlie dan berbisik, "Tuan, lihat ini." Charlie mengangguk, "Aku baru saja melihatnya." Ishak sangat bingung dan bertanya, "Saya berkata, mengapa Nona Su tidak mengambil kesempatan ini untuk memberi Cheng Feng kesempatan besar?" Siaran langsungnya hari ini ditonton oleh puluhan juta orang di berbagai platform. Memberinya kesempatan terbaik untuk melakukan pukulan penuh. Setelah hari ini, tidak akan ada tokoh seperti itu di desa ini. Charlie sedikit tersenyum, jangan terlalu terkejut, dia harus mempertimbangkannya. Bab 2922. Pada saat ini, Ziyu telah menyelesaikan siaran langsungnya, duduk tak bergerak di ruang belajar sendirian, memikirkan rencana selanjutnya di benaknya. Leona mengetuk pintu dan berkata, "Ziyu, keluarlah untuk makan malam." Dia pulih dan buru-buru berkata, "Oke ibu, aku datang." Dengan itu, dia mengeluarkan setumpuk besar dokumen legal dari laci meja dan melangkah keluar. Di keluarganya, kecuali saudara laki-lakinya Zifei yang telah menerima informasi dari Cheng Feng sebelumnya, tidak ada orang lain yang tahu kesepakatan apa yang telah dia capai dengan Cheng Feng. Saat ini, anggota keluarganya semua terkejut, bertanya-tanya mengapa dia membiarkan Cheng Feng pergi dalam siaran langsung sekarang. Bahkan ibunya, Leona, tidak mengerti. Ziyu melihat keluarga di atas meja, dan mereka semua terlihat sedikit aneh, jadi dia meletakkan tumpukan dokumen resmi di atas meja dan berkata dengan serius, "Ibu, saudara laki-laki, kakek, paman tertua, paman kedua, ada sesuatu, saya tidak melakukannya. Tidak memberitahumu sebelumnya." Semua orang menatapnya saat ini, menunggunya untuk mengikutinya. Ziyu menunjuk ke dokumen hukum dan berkata, "Hari ini, pada siang hari, saya mencapai kesepakatan dengan kakek saya. Saya tidak menyerangnya pada konferensi pers ini. Saya juga menyerahkan hak untuk membawa semua ini ke hukum. Sebagai gantinya, dia mentransfer semua saham Ocean Shipping Group milik keluarga Su kepada saya. Prosedur yang relevan telah diselesaikan, dan perubahan industri dan komersial juga telah diselesaikan." Semua orang yang hadir tercengang saat mendengar ini. Kecuali Zifei yang mengetahui segalanya sebelumnya. Semua orang tidak percaya. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan dapat membawa seluruh kelompok pengiriman laut dari Cheng Feng dengan harga yang begitu murah. Jika ini adalah kompensasi Cheng Feng untuknya, maka kompensasi ini memang agak terlalu besar. Leona adalah orang pertama yang pulih, dia memikirkan permintaan Charlie kepada putrinya. Biarkan dia menjadi kepala keluarga Su dalam 3 tahun. Mungkinkah ini langkah pertama bagi putrinya untuk mencapai tujuannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa langkah pertamanya memang sedikit luar biasa. Setelah mendengarkan ini, kakek Elijah tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Ziyu, apa yang akan kamu lakukan?" Ziyu tahu bahwa tujuan sebenarnya tidak bisa diceritakan kepada siapapun kecuali ibunya, terutama kakaknya Zifei. Jadi dia berkata dengan serius, "Saya hanya ingin memperjuangkan sedikit perlindungan untuk diri saya sendiri." Setelah itu, dia melihat ke arah Zifei dan berkata, "Terima kasih kepada saudara laki-laki saya karena telah mengingatkan saya, tidak ada properti pribadi. Jika saya memalingkan wajah saya dengan keluarga Su, maka saya benar-benar tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa menunggu sampai saya menikah. Saya tidak memiliki mahar yang bisa Anda dapatkan, bukan?" Grup pengiriman laut ini menganggapnya sebagai kompensasi dari keluarga Su dan mas kawin untuk saya di masa depan. Zifei merasa sangat tidak nyaman saat mendengar ini. "Aku memang mengatakan sesuatu yang mirip denganmu, tapi itu untuk membujukmu agar tidak melawan keluarga Su dan bukan melawan kakek. Tapi aku tidak membiarkanmu mengambil pisau dan lari ke arahnya untuk memotong sepotong besar daging." Bab 2923.
Meskipun Zifei sangat mengeluh di dalam hatinya, dia masih agak khawatir. Dia takut kata-kata Ziyu akan masuk ke telinga kakeknya. Jika dia membuat kakeknya berpikir bahwa semua ini adalah idenya untuk Ziyu, bukankah dia akan menyinggung kakek lagi? Meskipun dia adalah cucu tertua dari keluarga Su, jika dia benar-benar menyinggung Cheng Feng juga bisa membuatnya kehilangan segalanya dengan segera. Bagaimanapun, dia berbeda dari Ziyu. Ziyu sekarang bernilai ratusan miliar. Jika semua ini dipublikasikan, dia mungkin sudah menjadi wanita terkaya di Cina. Memikirkan hal ini, Zifei merasa lebih tidak nyaman. Namun, keluarga Du, termasuk Lia, tidak meragukan apa yang dikatakan Ziyu. Elijah bahkan bertepuk tangan dengan tepuk tangan dan memuji. Ziyu, kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Anda tidak bisa membuatnya lebih baik. Cheng Feng. Dia harus membayar harga yang cukup. Pemaparan video sebelumnya oleh pria misterius itu telah menghancurkannya. Tidak masuk akal untuk jatuh ke dalam lubang, jadi lebih baik memaksanya untuk memotong sepotong daging. Renel, paman Ziyu, berkata dengan cemas, grup pengiriman laut keluarga Su sekarang telah dipaksa untuk menghentikan semua bisnis. Dikatakan bahwa kerugian harian adalah sejumlah besar uang. Sulit untuk mengubahnya kembali menjadi untung. Ziyu dengan sengaja melihat ke arah kakaknya di samping, dan kemudian berkata dengan nada yang sedikit ringan, "Tidak masalah, jika saya tidak dapat menemukan cara untuk mengubahnya kembali menjadi keuntungan. Saya hanya akan menjual semua asetnya untuk mendapatkan uang tunai. Kalau kapal tidak boleh lari, pasti dijual ya? Semua akan dijual dengan harga diskon, dan setidaknya 1 atau 200 miliar akan ditukar." Renel tertegun, lalu mengacungkan jempol, dan berkata dengan kagum, "Luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa meskipun bisnis ini tidak dapat dilakukan, aset masih dapat dijual. Kebetulan saya juga memiliki beberapa jaringan sumber daya. Jika Anda memutuskan untuk menjualnya kapan saja, sapa paman Anda, dan saya akan membantu Anda mencocokkan antrean dengan harga yang bagus." Ketika Zifei mendengar ini, jantungnya berdarah seperti serigala yang cacat. Kotak berlian Menshahen klasik. Charlie dan semua orang bertukar cangkir dan selusin botol Maotai. Para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Charlie meminta Ishak untuk mengatur beberapa mobil sebelumnya dan mengirimkannya ke keluarga He, serta Pollard dan Melba. Bab 2924. Di luar kotak, Charlie mengatur, "Tuan He, Anda dan saudara-saudara lainnya dapat langsung kembali ke villa. Biarkan Miss He mengikutiku dengan mobil. Aku akan mengirim Profesor Watt dan yang lainnya kembali dulu, lalu Nona He bisa pergi ke hotel." Luther memeluk Charlie dan berkata, "Kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan Master Wade." Semua orang pindah ke pintu, dan Orvel dan Ishak bekerja sama untuk mengizinkan 10 orang dari keluarga He mengendarai 3 mobil. Setelah 3 mobil pergi, Ishak mengatur agar bawahannya mengendarai bisnis Lexus 6 tempat duduk ke depan, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda dan Miss He, Profesor Watt, dan Miss Melba akan mengambil mobil bisnis ini. Saya mengambil kursi co-driver." Charlie mengangguk dan hendak masuk ke dalam mobil, ketika tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak karena terkejut, "Charlie!" Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang keluar dari rumah klasik saat ini sebenarnya adalah cinta pertama ayah mertuanya, Mei King. Hari ini, Mei King dan beberapa rekan dari University of Senior Citizens juga sedang makan malam di Classical Mansion. Begitu dia keluar dan akan naik taksi untuk pergi, dia melihatnya berdiri di depan kendaraan komersial, jadi dia datang untuk menyapanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, jadi dia tersenyum dan berkata, "Bibi, apakah kamu makan di sini juga?" "Iya." Mei King berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja makan dengan orang-orang tua dari perguruan tinggi senior." Pada saat ini, Pollard, yang punggungnya menghadap Mei King, sudah pulih. Melihat Mei King mengenakan pakaian glamor dan bergerak, dia terkejut dan berkata, "Mei King, kamu di sini juga?" Mei King juga tersenyum karena terkejut. "Oh, Tuan Watt, mengapa Anda ada di sini?" Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Charlie dan berseru, Kamu kenal Charlie?" Pada saat ini, Charlie buru-buru memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, seorang temanku baru saja berencana untuk melakukan suatu bisnis baru, jadi dia mengundang Profesor Watt untuk makan malam. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini." Pollard tahu bahwa Charlie tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui informasi identitas aslinya, jadi dia setuju. "Ya, Mei King, saya terkejut ketika saya melihat Charlie sekarang. Ini kebetulan." Bab 2925.
Making tidak meragukan apa yang dikatakan Watt, dan dia mengangguk dan tersenyum ringan. Itu kebetulan. Saya juga mengatakan bahwa saya akan menelepon Anda kembali dan berbicara tentang pelatihan perguruan tinggi untuk warga senior. Saya tidak tahu apakah Anda sibuk dengan tugas sekolah Anda baru-baru ini? Pollard buru-buru berkata, sakit. Tidak peduli seberapa sibuknya saya dapat meluangkan waktu untuk membantu siswa senior kami meningkatkan studi mereka. Melba di samping terkejut saat melihat tampang ayahnya yang rajin dan bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa ayahnya adalah tipe orang yang tidak tertarik pada hidup, dan dia takut ayahnya tidak akan pernah menemukan separuh lagi. Namun, ketika melihat ayahnya menatap Bibi di hadapannya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ternyata ayah juga mengalami hari ketika pohon tua itu mekar. Jadi, dia tidak bisa tidak melihat Making beberapa kali lagi, dan dia tidak bisa menahan nafas. Bibi ini memiliki penampilan dan temperamen yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya melihat wanita parubaya ini dan di antara orang tua. Penglihatan ayah sangat bagus. Making juga memperhatikan bahwa ada seorang gadis muda dan cantik yang telah menatapnya, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya juga. Melihat alis gadis itu benar-benar seperti Pollard, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Oh, Tuan Watt, bukankah ini putri Anda?" Pollard baru ingat bahwa dia bahkan tidak memperkenalkan gadis berharganya ke Making. Jadi dia buru-buru berkata padanya, "Making, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini adalah gadis kecilku yang memberontak, Melba." Oh. Making tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Ini benar-benar gadismu. Dia terlihat sangat cantik." Melba tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu telah memenangkan hadiah." Saat ini, Pollard berkata kepada Melba, "Melba, ini Bibi Making. Dia baru saja kembali dari Amerika Serikat dan pernah tinggal di Amerika Serikat sebelumnya." "Betulkah?" Mata Melba berbinar saat mendengar ini. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang hebat tentang kembali dari Amerika Serikat, tetapi merasa bahwa pengalaman Bibi dan ayahnya sangat mirip sehingga keduanya pasti memiliki banyak bahasa yang sama. Making mengangguk saat ini dan berkata, "Saya pergi ke Amerika Serikat setelah lulus dari perguruan tinggi. Beberapa waktu lalu setelah suami saya meninggal, saya kembali ke kota ini bersama anak saya untuk berumah tangga.